Nah sekarang coba diganti kacamatanya. Nah pakai itu ya. Nah settingnya tuh 12 8 6 29 5. Berjumpa dengan saya kembali, Wira, melanjutkan pembahasan kita mengenai buta warna. Tentu kita memiliki teman atau family yang buta warna. Ketika dilakukan tes Ishihara seperti membaca buku Ishihara ini, banyak yang mengalami kegagalan. Itu artinya mereka memiliki gangguan buta warna. Seperti pasien saya seperti ini, kita lihat. ya. Yuk baca ya masnya, itu berapa? 12 3 6 10. Enggak kelihatan. 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 Terus nah itu Enggak kelihatan. Enggak kelihatan juga. Enggak kelihatan. Nah, untuk yang memiliki kelainan buta warna tentu akan kesulitan membaca angka-angka yang ada di dalam buku Ishihara ini. Kemudian saya kasih dia suatu kacamata dengan filter khusus. Kita lihat apakah dia mampu membaca Ishihara lagi. Nah sekarang coba diganti kacamatanya. Nah pakai itu ya. Iya. Nah settingnya tuh 12 8 6 29 57 5 3 15 74 2 6 97 45 5 7 16 73 26 42. Nah, demikian setelah kita kasih lensa khusus dengan filter khusus sehingga dia sangat lancar membaca Ishihara ya. Nah, bagaimana penderita buta warna itu sebenarnya melihat buku Ishihara? Jadi saya akan ilustrasikan di sini penderita buta warna yang paling banyak diderita oleh masyarakat di dunia, yaitu red green deficiency atau buta warna merah dan hijau. Jadi sekitar 1 di antara 12 laki-laki akan menderita buta warna merah hijau itu. Nah, penderita buta warna merah hijau kalau melihat suatu gradasi warna seperti ini, itu mereka akan melihat warna merah dan hijau itu seperti abu-abu, ya, agak kekuningan sedikit. Mereka akan kesulitan membedakan mana warna merah, mana warna hijau. Tetapi warna biru dan kuning relatif masih bisa dia bedakan. Nah, untuk buta warna merah dan hijau penglihatannya itu sebenarnya agak mirip karena spektrum reseptor sinar merah dengan sinar hijau itu saling tumpang tindih, sehingga penderita buta warna merah dan hijau itu melihatnya mirip-mirip seperti ini. Jadi kalau penderita buta warna merah dan hijau yang ringan, mereka sebenarnya masih bisa membeda warna, cuma kalau suasananya gelap atau kontrasnya kurang, mereka akan bingung. Tetapi kalau terang, misalnya siang hari, mereka akan bisa membedakan warna biasa, seperti orang biasa. Tetapi kalau buta warna yang parah, red green deficiency yang parah, itu akan mereka kesulitan, baik itu di terang, sinar terang maupun di agak gelap, apalagi ya, mereka akan kesulitan membedakan warna. Nah, bagaimana kalau mereka melihat Ishihara? Kita perhatikan, kalau orang normal ini akan jelas melihatnya, oh ini angkanya berapa. Namun bagi orang yang buta warna, red green deficiency atau buta warna merah dan hijau, melihatnya seperti itu. Warnanya hampir homogen, angkanya akan jadi hilang. Jadi angkanya tidak terbaca sama sekali. Jadi angka yang warna hijau ataupun angka yang warna merah akan tidak bisa dibacanya. Itu juga tergantung dari gradasi atau derajat keparahannya. Kadang-kadang dia bisa membaca yang satu plate, sedangkan plate yang lain dia akan kesulitan atau dia akan menjadi salah baca. Misal angka 74, dia bisa baca tuh angka 21 atau 71. Nah, seperti ilustrasi tadi, kenapa orang buta warna setelah saya kasih lensa khusus, dia bisa baca dengan jelas, dia bisa baca dengan lancar. Apa yang terjadi? Kita perhatikan seperti di sini. Kalau orang normal melihat
warna atau angka di dalam buku itu jelas seperti ini, kemudian orang yang buta warna akan melihatnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita kasih filter seperti ini? Akan sangat jelas angka-angkanya ya. Jadi tadinya tidak bisa lihat angka, setelah kasih filter, angkanya menjadi sangat jelas. Sehingga dia bisa membaca angka-angka dalam buku isyarat itu dengan lancar. Tapi pertanyaannya, apakah dengan lensa, dengan filter tertentu itu membuat orang buta warna penglihatannya menjadi jelas, dalam arti warnanya yang biru jadi biru, yang hijau jadi hijau, yang merah jadi merah? Tidak, dia hanya bisa lebih membedakan bahwa oh ini ternyata beda warna dengan yang ini, sehingga jadi walaupun penglihatannya masih dalam abu-abu agak kekuningan, tapi kontrasnya akan berbeda, sehingga dia bisa tahu oh ini angka 74 misalnya. Tetapi warnanya tidak dia lihat menjadi merah atau hijau. Sehingga apakah orang buta warna itu bisa disembuhkan? Ya, karena itu kelainan gen, kelainan pada tingkat sel, sangat sulit untuk menyembuhkan buta warna. Jadi, apa gunanya lensa yang dipakai atau filter yang dipakai? Itu hanya untuk mempertajam perbedaan warna atau menambah kontras. Sehingga dia bisa, warna yang tadinya kelihatan sama, dia bisa tahu, oh ternyata ini warna yang berbeda sesungguhnya. Kemudian kalau misalnya tes kedinasan gitu, wah kalau gitu saya pakai softline-nya aja, ada yang jual tuh softline-nya. Kita pasang softline-nya, baca, wah isi hara lancar, bisa semua. Apakah diizinkan? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu warna yang dia lihat itu tidak semestinya, tidak warna aslinya apa yang dia bisa lihat. Jadi sehingga kalau dia misalnya jadi pelaut, lampu-lampu yang dinavigasi itu penting, apakah itu hijau dan merah, sehingga kapal itu sebenarnya mau membelok kemana sebenarnya, misalnya demikian, dia tetap tidak bisa membedakan. Jadi nanti kalau saudara-saudara yang buta warna tes buta warna menggunakan lensa kontaknya atau softline-nya yang menggunakan filter, walaupun lulus isi hara, itu hasilnya tidak valid alias gugur tetap ya. Jadi ya nggak usah pakai lensa itu karena tetap akan digugur, dan dokter akan tahu ya, dokter akan bisa lihat oh ini pakai lensa filter ya atau softline filter tertentu, jadi hasilnya tidak sah. Jadi demikian sebenarnya bagaimana kita bisa mengapresiasi bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang buta warna melihat dunia, melihat warna-warna. Jadi kalau kita kasihkan lensa atau kacamata dengan filter tertentu, itu responnya akan berbeda-beda. Ada yang merasa senang karena dia, loh ternyata ini warnanya beda ya, walaupun dia tidak tahu aslinya itu sebenarnya warna apa. Misalnya ungu dan biru, dulu dia lihat sama, ini warna yang sama. Ketika pakai kacamata itu, oh ternyata ini warna yang berbeda, tapi dia tidak bisa membedakan. Namanya ini ungu, dia tetap tidak bisa ya. Tapi banyak juga yang merasa senang, wah dulu dilihat warna yang sama, sekarang ternyata dia tahu ada perbedaan itu. Jadi banyak juga yang merasa bermanfaat menggunakan lensa atau kacamata filter itu ya. Tapi sebagian yang lain juga merasakan sama aja, rasanya sama aja. Jadi tidak selalu sama seperti yang diiklankan ya, pakai gini wah sampai menangis terus melihat pelangi lagi, melihat alam. Tidak selalu. Jadi tergantung kelainannya ya, reseptor mana yang rusak dan derajat kerusakannya seberapa parah ya. Tapi kalau yang ringan biasanya dia biasa-biasa aja, sama aja, cuma lebih gelap aja misalnya gitu. Tapi kalau yang monokrom artinya tidak bisa melihat warna sama sekali, hitam putih, pakai itu juga nggak bisa mengapresiasi, ya sama aja rasanya gitu kan. Tapi ya memang ada derajat-derajat keparahan tertentu, reseptor-reseptor tertentu, misalnya yang red, green ya, atau buta biru dengan derajat sedang biasanya. Yang derajat sedang itu biasanya mengapresiasi penggunaan lensa warna-warna atau filter-filter tertentu itu ya. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan manfaat pada kita sehingga kita bisa mengapresiasi bagaimana mereka melihat dunia ini. Kemudian bagi yang desainer agar menggunakan software-software yang mensimulasi bagaimana mereka melihat warna, sehingga aplikasi-aplikasi atau desain yang dibuat itu mereka juga bisa pakai agar tidak salah tombol ya. Karena kalau tombolnya warnanya kita buat
menurut kita berbeda, tapi bagi mereka tombolnya warnanya kelihatan sama, jadi dia bingung tombol mana yang harus dipencet misalnya. Jadi itu kita harus mengapresiasi, kita juga harus membuat aplikasi atau software yang mereka bisa ikut menggunakan dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, salam sehat.